Pertanyaannya adalah, mengapa Ayub dapat tetap setia kepada Tuhan walaupun menderita? Saya tidak tahu keadaan apa yang sedang saudara alami di masa pandemi COVID-19 ini. Saya tidak tahu. Hanya saya mendengar kabar, saya mendengar di televisi, saya membaca di media sosial. Betapa banyaknya masyarakat Indonesia yang sedang mengalami kesulitan dan kesusahan hari-hari ini. Semua lapisan masyarakat di negara ini mengalami kesulitan dan kesusahan. Masyarakat kelas atas, masyarakat kelas menengah, masyarakat kelas bawah, semua mengalami kesulitan dan kesusahan. Pertanyaannya adalah, apakah engkau tetap setia sampai hari ini kepada Tuhanmu? Atau sudah mulai keluar dari mulutmu sungutan, cacian, marah-marah, teriak terima dengan apa yang terjadi dalam hidupmu. Engkau salahkan Tuhan, kau salahkan keluargamu, kau salahkan banyak orang karena kesulitan yang kau sedang alami. Mari kita mau belajar kepada seseorang yang bernama Ayub ini. Dia orang yang mengalami penderitaan yang sangat berat dalam hidupnya. Tetapi Alkitab mencatat, dia tetap setia kepada Tuhan. Dia dapat katakan, apakah kita mau menerima yang baik dari Tuhan, tapi tidak mau menerima yang buruk dari Tuhan. Nah, kenapa Ayub dapat tetap setia kepada Tuhan, walaupun dia menderita? Saya berikan dua jawaban, saudara. Yang pertama, jawabannya adalah kekuatan dalam hidup Ayub bukan terletak dari apa yang ada di luar, tetapi apa yang ada di dalam hidupnya. Ini jawaban. Kenapa Ayub tetap setia walaupun dia menderita? Karena kekuatan dalam hidup Ayub bukan terletak dari apa yang ada di luar dia, saudara. Tapi apa yang ada di dalam hidupnya. Coba kita membaca Ayub pasal 1 ayat 21 sampai 22. Saya bacakan ayat ini. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Pernyataan Ayub ini, saudara, pernyataan di saat dia mendengar dan mendapat berita buruk dari hamba-hambanya. Apa berita buruknya? Hambanya melapor, Tuanku, semua harta kekayaan Tuanku habis, musnah, dirampas. Baru datang kabar ini, datang lagi kabar yang lain, datang lagi kabar yang lain. Sampai yang terakhir datang hambanya, Tuanku, anak-anakmu sedang berpesta di rumah, tiba-tiba datang angin besar. Melanda 4 tiang di rumah itu, lalu rumah itu roboh, menimpa semua anak tuanku, dan anak tuanku mati semua. Ini bukan berita baik, saudara, tapi berita buruk yang datang dan diterima, didengar oleh Ayub. Tetapi waktu Ayub mendengar berita buruk ini, dia buat pernyataan ini, saudara. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke sana. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Saudara bisa perhatikan dan renungkan apa arti pernyataan Ayub ini. Dengan telanjang aku dilahirkan. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke sana. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang punya hak mengambil apa yang dia beri. Artinya saudara, semua harta kekayaan yang Ayub miliki itu semua dari Tuhan.
Karena dia tahu itu dari Tuhan, dia juga berkatakan, Tuhan punya hak mengambil semua harta kekayaanku. Lalu dia punya anak 10, 7 laki-laki, 3 perempuan. Ayub katakan, Tuhan juga yang memberi 10 anak ini di tengah keluargaku. Tuhan yang memberi, Tuhan juga punya hak mengambil semua anak itu. Maka dikatakan di sana, dalam kesemuanya, Ayub tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ini pernyataan dari seseorang yang mengenal Tuhannya secara pribadi. Kita lihat lagi pernyataan Ayub pasal 2 ayat 10 sebagai ayat mas yang kita sudah baca tadi. Tampilkan lagi. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemua itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Pernyataan Ayub ini, saudara, adalah sebuah pernyataan di saat dia sendiri secara pribadi kehilangan kesehatan tubuhnya. Dia mengalami sakit bara dari telapak kaki sampai batuk kepalanya berbau busuk. Lalu dia ngambil sekeping beling, digaruk-garukan badannya itu, saudara, karena mungkin gatalnya luar biasa. Kita bisa bayangkan beling itu ada sebuah benda yang tajam, saudara. Waktu digaringkan ke tubuh manusia, pasti banyak luka-luka di tubuh itu. Ayub sedang kehilangan kesehatannya. Tapi dia buat pernyataan seperti ini. Apakah kita mau menerima yang baik dari Tuhan, tapi tidak mau menerima yang buruk? Dari pernyataan ini kita belajar, kesehatan seseorang itu semua dari Tuhan. Tuhan juga punya hak mengambil kesehatan seseorang itu, seperti yang dilakukannya terhadap Ayub. Ayub dia buat pernyataan seperti ini karena dia mengenal Tuhannya secara pribadi. Inilah kekuatan dalam hidup Ayub yang membuat dia walaupun menderita, kehilangan semua kekayaannya, kehilangan semua anaknya, kehilangan kesehatan dalam hidupnya. Dia tetap setia kepada Tuhannya. Karena kekuatan Ayub bukan apa yang ada di luar. Ayub tidak jadikan harta kekayaannya sebagai kekuatannya, tidak. Ayub tidak jadikan semua anaknya sebagai kekuatannya, tidak. Tapi kekuatan itu karena dia mengenal Tuhannya secara pribadi. Tuhan itulah yang memberikan kekuatan dia mampu tetap setia walaupun dia menderita. Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini juga sebuah pernyataan, saudara. Di kitab Ayub, pernyataan itu dibuat oleh Ayub. Di Filipi 4:13 ini ada pernyataan dari seseorang yang bernama Rasul Paulus. Rasul katakan juga dalam pernyataan ini, segala perkara dapat kutanggung. Dia mampu memikulnya, dia mampu menanggungnya. Bukan karena dia, saudara, tapi di dalam dia, Tuhan Yesus yang memberi kekuatan kepadanya. Perkara apa di sini yang bisa ditanggung oleh Rasul Paulus? Kalau kita baca perikop itu, saudara, Rasul Paulus dapat menanggung perkara waktu dia lapar. Waktu dia kekurangan, dia mampu, saudara. Waktu Rasul Paulus, dia kelimpahan. Waktu Rasul mengalami kekenyangan, dia mampu. Dia tidak tinggalkan Tuhan dia. Kenapa dia mampu? Segala perkara karena ada Yesus menjadi kekuatan di dalam kehidupannya. Saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sikap yang harus kita miliki di masa sulit dampak pandemi COVID-19 ini adalah
Tetap setia kepada Tuhan. Dan jadikan Tuhan kekuatan kita, bukan apa yang ada dalam kehidupan kita. Semua yang kita miliki bisa hilang, saudara. Bisa musnah, bisa tidak ada hidup kita. Tapi kalau Tuhan itu ada dalam hidup kita, saudara, Dialah kekuatan kita untuk menanggung semua kesulitan, kesusahan yang melanda kehidupan kita. Kedua, mengapa Ayub dapat tetap setia kepada Tuhan walaupun menderita? Masa yang sukar itu sifatnya tidak selamanya, tetapi sementara. Ayub tahu ini, saudara. Masa sukar, penderitaan yang dialami tidak selamanya, tetapi sementara. Dari kalimat ini, saudara, kita bisa belajar semua yang terjadi dalam hidup ini ada masa berlakunya. Semua kesulitan dan kesulitan yang dialami dalam hidup manusia, dalam hidup orang percaya, tidak selamanya ada masa berlakunya. Kenapa? Karena satu saat ini pasti berakhir.